Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnatul Mu'alimah, NIM 126101203197. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Hukum Bisnis dan Kepailitan. Yang nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan untuk mencari sebuah keuntungan. Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menjelaskan kalau perusahaan adalah badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Soal nomor 2 adalah jelaskan landasan hukum yang mendasari daftar izin usaha. Landasan hukum yang mendasari daftar izin usaha yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Yang pertama, pada pasal 3 menyebutkan daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang kedua, pasal 5 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 yang menjelaskan setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Dalam ayat 3 yang menjelaskan apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Selanjutnya terdapat dalam pasal 7 yang menjelaskan perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Soal selanjutnya adalah kapan suatu usaha atau pekerjaan harus didaftarkan, yaitu pada saat awal merintis usaha. Juga sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pada pasal 10 menjelaskan bahwa pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan menjalani usahanya atau menjalankan usahanya. Dalam hal itu guna memitigasi adanya orang lain yang lebih dulu memakai dan mendaftarkan merek atau nama usaha yang sama. Tidak hanya itu, mendaftarkan suatu usaha itu mempunyai suatu manfaat, yaitu di mana konsumen maupun pihak lain yang menganggap bahwa bisnis atau usaha yang sedang dijalani itu sah secara hukum. Sehingga dengan mendaftarkan suatu usaha itu akan sangat baik bagi perkembangan suatu bisnis. Soal berikutnya adalah apa saja yang harus didaftarkan dalam pembuatan usaha. Juga sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pada pasal 11 dijelaskan bahwa hal-hal yang wajib didaftarkan adalah yang pertama, nama perseroan, yang kedua, merek perusahaan, yang ketiga, tanggal pendirian perseroan, yang keempat, jangka waktu berdirinya perseroan, yang kelima, kegiatan pokok-pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya adalah izin usaha yang dimiliki seperti SITU, SIUP, NPWP, NRP, NB, AMDAL, IMB, surat keputusan pengesahan badan hukum, akta pendirian usaha, izin gangguan. Selanjutnya adalah ada nomor 6 alamat perusahaan atas waktu didirikan dan setiap perubahannya.
Yang ketujuh adalah alamat setiap kantor, cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perseroan. Soal yang terakhir adalah jelaskan sanksi apa saja yang akan didapatkan jika perusahaan tersebut tidak melakukan daftar izin usaha. Sanksi apabila tidak ada legalitas atau izin usaha perusahaan terhadap perusahaan atau badan usaha yang sudah berdiri namun tidak mendaftarkan perusahaannya, maka pelanggaran atas peraturan ini pada pemilik badan usaha akan dikenakan sanksi berupa peringatan yang pertama, yang kedua adalah pembatalan atau bisa jadi sanksi berupa pidana seperti adanya denda atau kurungan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.